kita berdoa buat firman Tuhan. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat malam ini. Kami saudara bersaudara di dalam-Mu Tuhan dapat berkumpul dalam satu keluarga, dalam persekutuan yang indah. Kau lihat Tuhan, di tengah kelelahan mereka Tuhan, satu harian bekerja, mereka masih memberi diri untuk berbakti kepada-Mu. Kami mohon kiranya Kau memberkati dengan firman-Mu dan hadirat-Mu, supaya kehadiran kami tidak menjadi sia-sia Tuhan. Terima kasih. Sucikan dan layakan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan menjadi saluran berkat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, biarkan saya di sini. Saya berdiri di sana juga boleh. Aman ya, di sini aman ya. Kelihatan ya, lebih kelihatan ya. Oke, sebelumnya terima kasih. Selamat malam dulu. Selamat malam warga Jakarta Garden City. Dan terima kasih buat Bu Monica yang udah menghubungi saya. Kamsya, Syekh. Ya. Dan saya agak pukul-pukul karena memang ada sedikit gangguan, nanti saya kira. Perkenalkan, nama saya Andi Santoso. 2016 saya masih, itu terakhir saya dari pengusaha. Dulu saya pengusaha dari umur 23, saya udah 61 sekarang. September ini deh saya 61. Jadi saya masih 60 plus sekarang. Saya berhenti jadi pengusaha karena saya dipanggil Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan untuk memenuhi panggilan. Lalu saya sekolah Alkitab selama 18 bulan. Saya dari GPDI jadi sekolah Alkitab cuma 18 bulan seperti itu. Tapi saya tidak menjadi hamba Tuhan. Saya tidak melayani dalam satu sidang. Karena waktu saya mendengar panggilan Tuhan, saya berkata kepada Tuhan, fisik saya nggak kuat. Jadi, tapi saya akan penuhi panggilan-Mu. Saya akan serahkan hidup saya, dan saya tinggalkan semua pekerjaan saya. Akhirnya saya memilih untuk menjadi pelayanan di sosial media selama 2 tahun lebih. Itu sedikit gambaran dari saya. Nah, karena waktu sudah lewat, saya harap tadi saya belum melayani, udah kenyang dulu nih, kas kudus. Jadi perut kenyang biasanya sesuatu banget, betul. Jadi saya harap ayo. Coba jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk saya berat ini. Oke, next slide. Ya, tema yang saya berikan tuh legacy, warisan. Itu legacy itu warisan gitu. Ya, aduh kok saya ngomongin warisan sih seperti gitu. Karena warisan itu sesuatu banget sih buat saya. Yuk kita dalami ya tentang warisan itu. Next slide. Nah, ini ada kitab di Amsal ini. Orang baik meninggalkan warisan, itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani itu naukal. Koreksi saya kalau di sini ada ahli teologian yang saya pengucapan dalam bahasa Ibrani itu nggak jago banget, tapi saya sudah cek itu tulisannya begitu. Kurang lebih bacanya naukal. Bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Naukal itu mewariskan. Jadi sebuah kata kerja, bukan kata benda. Saya nggak punya waktu, jadi saya nggak bahas, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Intinya aja gitu ya, percuma kita ngumpulin kekayaan, ya kan? Kalau orang berdosa itu jatuh-jatuhnya adalah sia-sia. Intinya kurang lebih begitu. Tapi kita akan mau memperdalami tentang warisan ini. Next slide. Nah, dalam kitab Ulangan juga ada yang menarik tentang warisan. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka. Nah, ini beda lagi pakainya. Ya, nakalah, kurang lebih, naukalah. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya. Seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Nah, kata arti naukalah di sini, warisan. Kata benda. Beda ya. Jadi memang, sudah sewajarnya untuk mewariskan. Dan ada yang tentunya, kalau kita mewariskan sesuatu, tentunya ada yang diwariskan.
Betul kan, seperti itu. Nah, suku Lewi itu dari ke-12 suku bangsa Israel, hanya dia yang tidak mendapat harta benda, tanah pusakanya. Ke-11 suku lainnya itu menerima. Tapi istimewanya, suku Lewi ini dikatakan Tuhanlah milik pusakanya. Ini bukan berarti ke-11 suku Israel lainnya tidak menerima Tuhan sebagai bagiannya. Tapi kita sama-sama tahu bahwa suku Lewi itu dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani bait suci. Ya, saya nggak mau dalam-dalam di situ. Next slide. Pertanyaannya buat kita adalah, apakah legasimu? Apakah warisan saudara-saudara semua? Ini mungkin yang muda juga ngomong, kok gue lagi masih... Ini kalau sama anak muda saya ngomongnya gua-lu ya. Ini om gimana sih ya? Nggak relevan nih. Masa gue masih muda ngomongin soal warisan? Itu warisan itu buat orang-orang tua yang katanya secara teori, secara Alkitab umurnya udah bentar lagi gitu. Jadi harus siap-siap warisan. Nanti kita lihat apakah benar begitu. Tapi pertanyaan ini buat saya garanti ini pertanyaan ini buat malam ini saya mau renungkan adalah buat kita semua. Apa sebenarnya legacy kita? Apa sebenarnya warisan yang saudara-saudara semua mau berikan? Next slide. Ini saya mau kasih satu pertanyaan. Hidup ini untuk apa? Dan mati untuk apa sebetulnya? Banyak orang ngomong warisan atau legacy, itu hanya menunggu mati. Sebetulnya tidak. Ini yang saya mau katakan. Legacy bukan hanya menunggu pada saat kita mati. Tetapi sekarang waktu kita masih hidup, kita juga harus sudah memikirkan legacy kita. Itu tadi saya katakan. Buat anak muda, harus dari sekarang udah memikirkan apa sih legasinya kita. Apa sih warisan yang buat anak muda ya? Kamu ini masih muda nih. Ya, kamu, saudara-saudara semua, yang akan diwariskan. Oh, ini punya anak aja belum misalnya gitu, udah semua warisan. Kita bahas dulu, dan di sini kita lihat, ada sebuah batu nisan tapi masih kosong. Pertanyaannya, saya mau tanya kepada saudara-saudara semua. Seandainya, ini pertanyaan buat saya deh, jangan buat saudara. Seandainya saya mati, apa yang akan ditulis di batu nisan itu? Itu sudah saya siapkan sekarang. Itu yang saya mau bagikan. Buat saya udah bilang ke anak-anak saya nggak mau ayat-ayat yang biasa di kuburan itu. Berharga kematian, aku telah mengakhiri pertandingan begitu, udah biasa. Buat saya sudah biasa tuh ayat-ayat, betul nggak sih seperti itu kan? Di setiap itu kan seperti itu. Apa sih yang kita mau tuliskan? Nah hal ini yang saya ingin kasih ke teman-teman semua, ke saudara-saudara semua. Kalau setuju sama saya, boleh. Nggak setuju, cari juga nggak apa-apa. Tapi kerinduan saya, mulai malam ini setelah mendengarkan firman Tuhan ini, saudara-saudara semua sudah mulai memikirkan apa legasimu. Buat saya nggak peduli kata orang. Orang mau ngomongin apa, masa bodoh. Tapi saya rindu yang di situ ditulis adalah apa kata Tuhan tentang diri saya. Nangkep ya? Saya nggak peduli orang ngomong saya gendut. Saya nggak peduli orang saya bilang saya penyakitan. Nggak peduli saya. Tapi yang saya rindu, saya siapkan legacy saya ini adalah apa kata Tuhan tentang diri saya. Itu salah satu legasinya. Saya nggak pusing. Jadi tanda tanya itu saya pengen tulisannya adalah isinya itu. Next slide. Nanti pelan-pelan mudahan lebih terang ya. Nah, kenapa? Ini saya mau kasih tua. Ini ada dua raja, sama-sama raja. Raja Yoram itu meninggal dengan tidak dicintai orang. Tuh. Udah gitu dikuburkan di kota Daud. Ya, dikuburkan kota Daud. Ada suatu perkuburan khusus untuk raja-raja.
tapi tidak di dalam pekuburan raja-raja. Dia seorang raja, tapi dikuburkan tidak dalam gitu pekuburan raja, hanya di kota Daud. Ya, kenapa? Karena dia matinya ususnya terburai. Ya, kenapa? Karena dia itu dikenal adalah dia membunuh saudara-saudaranya. Lalu dia menikah dengan anak Raja Ahab dan Isabel. Kita sama-sama tahu itu. Dia tidak mau mendengarkan dari nasihat nabinya. Akibatnya apa? Ketika dia meninggal. Beda dengan Raja Daud, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zaman yang lalu ia mangkat meninggal dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Ini firman Tuhan loh. Di dalam kitab Ibrani kalau saya tidak salah. Itu perkataan Tuhan sendiri. Daud itu adalah orang yang berkenan. Padahal kita sama-sama tahu Daud itu membunuh banyak orang gitu. Dosanya juga nggak main-main. Saya salut tadi sama Bro Samuel. Menolak hidup enak secara daging, tapi demi iman, tolak. Daud ini, Batseba kita sama tahu. Pembunuh juga iya. Karena apa? Dia kan ahli perang tuh. Saul aja kalah. Makanya kenapa Daud tidak diizinkan untuk membangun bait Allah. Dia udah mempersiapkan begitu banyak harta bendanya. Tapi Tuhan tidak izinkan, yang diizinkan adalah Salomo, anaknya, untuk membangun bait Allah. Karena apa? Berlumuran darah. Tapi di akhir hidupnya dia itu berkenan di mata Tuhan. Saudara mau jadi orang atau mau jadi Raja Daud? Saya yakin semuanya pasti mau jadi seperti Raja Daud. Dia seorang yang kaya. Dan namanya dikenal sampai sekarang loh. Kita sama-sama tahu bendera Israel itu bintang Daud itu. Kalau kita pergi ke Israel, King Daud itu dihormati sekali ya. Bagaimana nggak dihormati? Benderanya aja bintang Daud. Itu adalah suatu legacy, suatu warisan yang bisa dikenang sepanjang masa dan baik itu. Apalagi di mata Tuhan pun dia berkenan di mata Tuhan. Bukankah itu yang kita inginkan? Dia seorang yang kaya, punya harta. Dia juga baik. Buktinya dikenang sampai sekarang. Dan berkenan di mata Tuhan. Kalau bisa, saya pun berdoa sama Tuhan, kalau boleh, saya juga bisa memberi warisan kepada anak saya dong. Harta yang banyak. Betul nggak sih orang tua di sini? Betul dong. Orang tua saya dari Tegal, udah meninggal. Mama saya pernah ngomong, kalau jadi orang tua, Andi, itu dia pakai bahasa Tegal, bagjane nyekset kulit katanya. Sampai nyekset kulit pun harus buat anak kita lakuin. Itu orang tua kasih sayangnya seperti itu. Karena ingin memberikan yang terbaik buat anak. Biasanya kan harta. Tapi apakah cuma itu? Bagaimana kalau nggak punya harta? Idealnya seperti Daud. Yuk kita teruskan. Next slide. Ini dia. Saya mau mengajak teman-teman semua, saudara-saudara semua untuk belajar mendefinisikan arti sukses. Kalau kita sepakat Daud itu seorang yang sukses, karena sampai mati, tadi saudara katakan, Tuhan berkata, dia adalah orang yang berkenan. Konfirmasi dari Tuhan. Dia orang yang kaya. Yes, dia kaya. Ya. Dan dia sampai sekarang dikenang. Tadi saya sudah katakan. Apa sih menurut sukses itu? Saya mau tanya sama teman-teman. Karena ini suasana keluarga gini, saya berani tanya deh. Kalau di gereja banyak ratusan orang itu, ribuan orang, saya nggak bisa tanya kan. Tapi saya mau tanya, salah nggak apa-apa. Apa definisi sukses menurut teman-teman? Kan kita mau kasih warisan dong. Bener kan? Warisan itu suatu Daud itu kesuksesan, betul? Apa itu?
menurut teman-teman arti sukses yang kita akan wariskan? Ada yang berani jawab? Apa arti sukses? Dari yang paling tua dulu, Pak. Jangan, nggak boleh nunjuk. Siapa aja? Silakan. Ya, silakan, Pak. Kalau saya, kesuksesan itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih. Ada lagi? Anak muda juga boleh. Siapa? Sukses itu apa? Ini. Yang lebih muda. Ya. Ini Pak, yang selama ini saya pikirkan kesuksesan itu adalah sukacita. Sukacita, damai sejahtera yang saya dapatkan dari Tuhan. Terima kasih. Dari saya, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ini rohani semua nih. Ada lagi sukses itu apa? Saya kalau gini, kedenger gak suaranya? Lebih enak begini ya, kayaknya bunyi-bunyi gitu ya. Boleh ya gitu ya, nggak boleh. Mensyukuri kehidupan kita, Pak. Kenapa? Mensyukuri. Mensyukuri, oke. Dua lagi deh. Ini saya tambah gemeter nih, soalnya jawabannya rohani semua. Jadi berkat buat orang lain. Tuh kan, jadi berkat. Nah, kalau berkat itu bisa rohani jasmani kan? Satu lagi deh. Ini saya benar ini, saya Bisa menikmati hidup. bisa menikmati hidup. Padahal kalau saya tanya di mana-mana, apa arti sukses? Biasanya kalau anak muda ngomongnya financial freedom, bener nggak? Bener nggak? Begini, kebebasan finansial. Financial. Baru sekarang begini-begini. Ini jujur dalam hati ya. Kaya. Bener nggak sih? Kalau tadi saya belum cerita soal Daud. Jawabannya itu bukan. Jujur. Saya tadi nggak mau ngejebak. Sebenarnya saya biasanya saya taruh, bener ya, saya biasanya saya taruh di depan ini. Apa arti sukses? Baru saya ngomong tentang ini. Cuman, Menikmati hidup itu, Pak. ya, menikmati hidup. Oke. Semua kan tadi menikmati hidup, damai, ini apa segala macam gitu. Ya. Ada nggak tuh yang ini kita refleksi diri ya. Ini saya nyantai karena ini kan komsel kan ya. Jadi saya bawa lebih ke dua arah ya. Saya nggak pas gitu. Walaupun Ibu Monika bilang satu arah Pak khotbah, tapi saya mau khusus yang ini saya akan tanya. Jujur dalam hati, nggak usah ngomong, nggak usah diucapkan. Tadi dalam hati, tahu saudara-saudara semua, terbersit nggak bahwa sukses adalah kaya? Tuh. Karena saya juga dulu begitu. Bener. Kita mau belajar. Pandang orang gitu. Kenapa? Kaya dipandang orang kan. Apapun itu. Kaya Dari orang-orang. Biasanya kalau orang-orang kaya itu kan selalu dihormatin orang gitu. Tapi dulu saya memandang kesuksesan, saya anak kampung. Masuk Jakarta tahun 83 dengan segudang cita-cita ingin kaya. Makanya saya dari 23 sudah usaha. Nanti kita cerita. Sukses itu apa? Simpen. Saya terima kasih atas kejujuran teman-teman semua. Karena biasanya bukan di sini ya. Saya yakin di sana. Di sini juga ada tadi beberapa sih. Di dalam hati, cuma karena kaya. Ini yang nanya saya kok bukannya Tuhan kan gitu. Lanjut. Kata sukses itu dalam bahasa Alkitab tuh ada. Dan pertama kali itu dalam kitab Kejadian 24 ayat 12. Dalam bahasa Inggris di New King James Version. Di New King James Version. Then he said, O Lord God of my master Abraham, please give me success. Dalam Alkitab terjemahan baru, tercapai tujuannya. Jadi ada kata sukses itu. Tapi saya jamin saya tidak mengajarkan teori kemakmuran di sini. Ya, ini adalah kisah ketika bujangnya Abraham itu mencari istri buat Ishak. Yaitu Ribkah dapatnya. Kan pada waktu dia sampai ke tanah leluhurnya, ada sumur, dan dia berdoa, Tuhan, kasih dong sekarang saya ini sukses. Itu. Eliezer ini namanya, bujangnya. Singkat cerita kan ketemu tuh sama Ribkah. Jadi ada, bukan kata saya ngarang-ngarang ini ya. Saya tidak mengarang-ngarang, tapi ada nih sukses itu. Perkataan sukses di Alkitab. Next. Kalau sukses banyak harta,
Salomo, siapa yang nggak kenal Salomo? Dia punya harta banyak, tapi di akhir hidupnya dia bilang semua sia-sia. Dan bahkan ia membenci segala usahanya. Itu ada di Pengkhotbah 2 ayat 4 sampai 11 dan Pengkhotbah 18. Silakan baca. Jadi, dan kalau di Perjanjian Baru, ada seorang muda yang kaya, yang sepanjang hidupnya cari duit terus. Ketika saatnya dia bilang, udah deh, saya mau nikmatin hidup, Tuhan angkat. Tak, mati dia. Menurut teman-teman, menurut saudara-saudara, sukses nggak dia? Enggak. Kasihan dia kerja capek terus pas mau nikmatin hidup. Ada ayatnya, kalau saya nggak salah di Pengkhotbah juga, itu orang bodoh yang tidak bisa menikmati kekayaan. Ini orangnya. Jadi saya mau bertanya sama teman-teman dan nggak usah dijawab. Sukses apakah banyak harta? Berdasarkan cerita ini. Menjadi suatu pertanyaan. Cukup. Mau kaya nggak? Saya mau. Nah, nanti kita pikir ya. Jangan cepet-cepet jawab dulu. Sukses banyak harta, salah nggak? Nah, lihat ini. Yuk kita next slide. Tapi ini udah. Nah, apakah orang kaya pasti sukses? Dan orang miskin nggak sukses? Ini pertanyaan buat teman-teman. Saya nggak butuh jawaban, tapi ini perenungan malam ini. Apakah orang kaya itu sukses? Kalau dibalik, apakah ukuran kesuksesan itu hanya orang kaya? Dan orang yang miskin atau orang yang kurang mampu itu tidak bisa dibilang sukses. Teman-teman setuju nggak? Kan itu. Ini saya bawakan karena saya banyak sekali menerima. Hampir tiap hari itu orang yang mend-DM saya, dan saya dalam pelayanan saya sebelum saya dipanggil Tuhan pun, banyak orang dari ketika umur di atas 40, golden age-nya itu udah hilang, di antara, biasanya orang pensiun itu di 55, 56, begitu usianya 45, itu krisis seperti ini terjadi. Makanya saya mau berikan pada malam hari ini, karena saya sudah tanya sama Bu Monica, berapa rata-rata jemaat di sini, 50-an. Oke, saya mau kasih ini. Karena ini apa yang saya alami juga. Dan banyak orang alami. Pertanyaannya, saya sukses enggak ya? Kan itu. Next slide. Abraham kaya, anaknya kaya. Yakub juga kaya. Bahkan sangat kaya. Kambing binatang dan lainannya banyak banget. Zaman dulu kekayaan dihitung dari banyaknya binatang. Itu kaya banget. Apakah Abraham itu orang yang kita bisa bilang nggak? Dia orang yang sukses nggak? Sukses, karena dia adalah bapak orang percaya. Ya, jadi pertanyaan, apakah orang kaya tadi harus sukses? Contohnya ini ada Abraham, Ishak. Ini orang-orang yang dicatat orang-orang luar biasa. Tapi sebaliknya, Petrus dan Rasul Paulus, itu orang nggak punya uang. Emas dan perak aku nggak punya. Rasul Paulus dia harus mencukupi kehidupannya dengan membuat tenda. Saya ambil Rasul Paulus, ketika dia ngomong seperti itu, dia itu adalah rasul yang bukan main-main. Dia salah satu-satunya orang dari Perjanjian Baru yang dia bisa menginjil ke kalangan bawah sampai ke kalangan atas, sampai petinggi-petinggi Roma. Karena dia orang pinter, murid dari Gamaliel. Tapi dia nggak punya uang. Saya mau tanya, sukses nggak Petrus? Sukses nggak Rasul Paulus? Sukses. Paulus itu menulis 50% dari kitab yang kita baca sekarang di Perjanjian Baru. 50% lebih kitabnya ditulis oleh Rasul Paulus. Hebat dia. Jadi kekayaan dan kemiskinan tidak bisa diukur sebagai kesuksesan. Orang kaya bisa dibilang sukses. Seperti Abraham. Orang miskin pun bisa dibilang sukses. Next slide. Pertanyaan saya. Ingin kaya boleh nggak? Ini udah mulai panas nih soalnya nih, ya kan? Tadi udah mulai takut-takut. Saya tanya satu kali lagi, ingin kaya boleh nggak? Next slide.
Kita mau jawab itu sumber kekayaan. Sumber kekayaan dari mana? Tuhan. Tuhan, yakin? Yakin. Benar. Benar. Nggak ada yang lain? Dari diri kita sendiri. Nggak ada yang lain? Yo, saya tanya, Bu. Pertama dari Tuhan, kedua dari diri kita sendiri. Ya. Rajin nggak kita bekerja? Oke, terima kasih. Warisan. Ada lagi nggak? Dari sana. Iblis juga bisa kasih dari Gunung Kawi gitu. Next slide. Oh, ini benar pinter-pinter semua. Umur panjang ada di tangan kanannya, tangan kiri. Kekayaan dan kehormatan. Tuhan adalah sumber kekayaan. Banyak ayatnya, saya cuma ambil satu. Bahkan Tuhan memberi kekuatan kita untuk mencari kekayaan loh. Jadi Tuhan bukan anti orang kaya. Tadi kita sudah baca kan? Abraham tuh orang kaya. Nanti kita terus. Next. Setan juga punya kekayaan. Ini yang mesti hati-hati. Pada waktu Yesus setelah puasa, dia dibawa oleh iblis ke percobaan di padang gurun. Salah satu yang ditanya itu terakhir itu, Tuhan kalau engkau mau sujud, saya kasih nih seluruh dunia. Punya uang dong dia. Tadi ada yang sebut Gunung Kawi dan lain-lain kan. Sama. Kita harus percaya, setan bisa kasih kekuatan. Jadi jangan heran. Kok dia orang Kristen saya tahu. Istrinya 3, suaminya 4. Kan saya nggak mau ngomong sekarang bukan cuma laki-laki doang yang punya simpenan, perempuan juga punya banyak simpenan sekarang. Kok bisa kaya, sedangkan kita yang memang menerus melayani Tuhan mati-matian. Doa puasa 1 minggu 5 hari. Puasa terus loh. 1 minggu doang enggak. Kok kalah kaya? Orang Kristen di gereja belum tentu jaminan. Kalau istrinya 5, itu udah pasti bukan orang Kristen benar. Suaminya 6. Suaminya 4 deh. Ini banyak ibu-ibu, ntar saya dimarahin. Maaf ya. Jadi, next slide. Yang jawab ingin kaya tadi. Coba baca. 1, 2, 3. Stop. Tetapi mereka yang? Terus? Ingin kaya datang pencobaan dan kebinasaan. Saya mau tanya, ingin kaya boleh nggak? Ini firman Tuhan ya loh. Ingin kaya jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu pencobaan, dan runtuh dalam kebinasaan. Saya tanya satu kali lagi, ingin kaya boleh nggak? Coba. Ini kan pertanyaan kita semua, betul tidak? Siapa yang di sini tidak ingin kaya? Ini tadi saya katakan ini adalah saya seorang pengusaha yang cukup sukses kata orang bank. 2016 omset saya itu 1 tahun di atas 100 miliar. Mobil pertama saya itu Jaguar S. Saya maaf ya bukan menyombongkan diri ya. Dulu. Mobil Jaguar S-Type terbaru. Mobil kedua saya Mercy. Rumah saya di Golf 2 di Kemayoran seperti itu. Ya kan? Tapi nanti saya cerita. Ingin kaya, boleh nggak? Saya pernah menduduki itu. Jadi saya berani katakan, ingin kaya boleh nggak? Saya tanya satu kali lagi, ingin kaya boleh nggak? Tadi enggak. Gimana ini? Hah? Saya nggak ngomong soal kerjanya, Bu. Ingin kaya boleh nggak? Nah ini firman Tuhannya bilang nggak boleh loh. Saya sama bilang boleh. Saya nggak bilang boleh loh. Ini kata kita hubungan dengan sama legacy. Bicara legacy, selalu namanya orang tua. Pengen ada kekayaan, seperti Daud tuh.
Dia meninggalkan harta yang banyak untuk Salomo. Kita jangan naif. Pak Handi seorang kontraktor interior. Ya. Iya. Sorry. Seorang kontraktor interior. Pasti sekolah ada apa gini, ibu dokter gigi. Sekolah capek-capek, ngorek-ngorek gigi, nambal apa gini-gini, cabut apa estetika ya segala macam itu. Dulu waktu kuliah, ingin kaya nggak? Mau lah. Nah. Terus ya, next slide. Ada ayatnya, saya mau kasih ke teman-teman sekarang. Dulu saya ingin kaya, sekarang saya pengennya jadi kaya. Ini beda besar. Nanti saya terangkan bedanya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia di sini Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu. Ini bukan berarti banyak tidur, langsung kaya ya. Tapi artinya bukan hanya, ini saya katakan, bukan hanya usaha kita yang membuat kaya. Karena biarpun kita usaha mati-matian, bangun pagi, duduk sampai jauh malam, kerjanya dari pagi sampai matahari sebelum terbit sampai matahari terbenam, bahkan udah sampai mau ganti hari, sampai tengah malam. Kalau Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak berkehendak untuk memberi berkat, saya jamin berkat itu akan lari. Ini dasar firman Tuhan. Banyak ayat sebetulnya untuk mendukung ini, tapi kan waktu nggak ada ya. Jadi saya mau tawarkan kepada teman-teman di sini semua, saudara-saudara semua. Please deh, mulai dari sekarang, saya merubah bukan keinginan kaya. Bukan berarti saya tidak punya keinginan untuk kaya. Tapi saya mulai merubah mindset saya. Di next slide nanti. Seperti ini. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Bahayanya ingin kaya. Ini kisah nyata. Bukan saya. Saya punya teman dari SMP. SMA kos bareng sama saya di kota Cirebon. Tahun 83 masuk Jakarta. Kos bareng saya kuliah di Trisakti. Tahun 83. Dia bilang sama saya, umur 40. Saya harus punya mobil yang paling mahal. Kalau nggak BMW, Mercy. Paling tinggi. Rumah minimal 1.000 meter tanahnya. Tuh, ingin kaya. Teman-teman tahu? Dia orang yang pintar, saya tahu. Juara umum di SMA-nya. Juara umum tuh ABCD, kalau kelas itu ABCD, dia juara semua dari kelas itu tuh. Tapi begitu umur 45, saya ketemuin dia di mana tau nggak? Di rumah sakit. Karena stres. Psikosomatis. Dan memang benar stres benar. Hampir dia bosan hidup. Seorang laki-laki. Umur 45. Jadi nggak heran tadi yang katakan firman Tuhan katakan. Orang yang ingin kaya itu akan jatuh ke dalam pencobaan. Dan kebinasaan, kehancuran, karena ingin kaya. Next slide. Jadi yang saya mau ngomong ke teman-teman itu, fokuslah ke proses, bukan ke hasil. Kita punya keinginan. Siapa yang nggak punya keinginan? Semua orang, saya juga masih punya. Tuhan kalau boleh, kasih saya berkat dong. Maupun saya udah nggak kerja, anak-anak saya doain loh. Boleh kita berkat, boleh dong kita berdoa, Tuhan berkati kami. Ya. Anak saya latih untuk kerja, kamu yang giat. Karena kerja itu dalam bahasa aslinya itu sama dengan ibadah, to worship Him. Kalau orang Kristen tidak bekerja, kerjanya nggak benar, itu sama aja worshipnya, ibadahnya nggak benar. Itu kata kerjanya, kata asli Alkitabnya sama persis. Jadi sebenarnya kalau buat saya, ada seorang WL di gereja yang, atau seorang pemberita Injil di gereja, dia menyembah Tuhan dengan
dengan luar biasa kalau hari Minggu, haleluya, glory, terus pada pendeta yang wah kayaknya gimana begitu. Tapi belepotan hidupnya penuh dengan dosa, itu tidak lebih baik dari seorang pekerja di sekuler yang katanya, walaupun saya tidak setuju ada pemisahan antara sekuler dan rohani, karena tadi saya sudah katakan, bekerja itu ibadah. Kalau kita bekerja itu dengan penuh sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu lebih mulia dibandingkan dengan yang tadi sama pelayan di gereja yang seperti itu. Lebih rohani mana? Lebih rohani orang yang bekerja. Karena ada ayat yang mengatakan, lakukanlah semua itu adalah seperti untuk Tuhan. Ya kan? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dari dia, untuk dia, oleh dia. Jadi ibu-ibu rumah tangga di sini, anak-anak muda, kuliahlah. Bukan untuk papa mamamu. Bukan untuk dirimu. Tapi lakukan itu untuk Tuhan. Ibu-ibu juga udah capek. Ibu-ibu sekarang lebih capek katanya. Double job. Masih kerja, masih urusin rumah tangga, dan lain-lain seperti itu. Itu bagian kita proses. Tapi hasil serahin sama Tuhan. Yang menentukan hasil itu, kekayaan itu bukan kita. Tugas kita itu cuma sampai di proses. Karena kalau kita ingin kaya di sini, kita akan jadi tadi seperti teman-teman saya itu. Kita punya cita-cita boleh. Next slide coba. Uang dan harta hanya alat. Jadi, dulu saya punya visi cita-cita. Proses, saya kuliah, saya belajar, saya kerja mati-matian. Saya tuh cinta, kesuksesan saya itu kaya ukurannya. Karena saya ingin anak saya itu tidak harus lebih baik dibandingin saya. Harus lebih baik dibandingin saya. Saya ingin kasih anak saya waktu itu sebelum saya meninggalkan itu, saya kasih sekolah yang cukup baik. Saya sekolah yang keluar negeri, semua segala macam lah. Itu. Karena itu kan butuh biaya. Tapi, saya mau kasih ke teman-teman sekarang semua. Sukses buat saya adalah berkenan. Tadi Daud dikatakan, dia adalah seorang yang berkenan. Saya punya cita-cita. Yes, saya ada punya, Tuhan berkati anak saya. Masih berdoa begitu. Tapi buat saya itu udah bukan menjadi suatu goal. Bukan menjadi suatu apa yang saya mau tinggalkan buat anak-anak. Ini anak-anak saya udah tahu semua ini. Tugas kita hanya di sini. Punya cita-cita setinggi langit, boleh. Usaha yang maksimal boleh. Tapi sukses adalah berkenan. Kenapa? Saya bukan sukses itu kaya. Karena kaya itu hanya satu bagian saja dari kesuksesan. Saya nggak anti kaya. Boleh, ya tadi saya bilang. Kalau nggak ada yang mau duit, kalau nggak ada yang mau duit, nggak suka duit, kasih saya nih. Kasih saya terima dengan baik. Asal jangan cuci duit ya. Yang nggak mau duit kasih saya. Seriusan. Ya, nanti minta nomor telepon dan Bu Monica. Kasih saya. Saya nggak ngajarin semua di sini nanti tidak mau duit ya. Saya katakan ini harus clear. Keinginan manusia wajar, tapi itu harus diredam. Nanti saya pelan-pelan masuk lagi ke dalam. Tapi saya rubah tuh mulai. Karena apa? Hasil tuh urusan Tuhan. Tadi di slide ini sebelumnya adalah kita cuma diproses. Jadi kalau kita bekerja mati-matian, belum dapat juga. Gak apa-apa. Karena hasil itu yang menentukan bukan kita. Tadi ada ibu yang mengatakan kita harus kerja keras. Betul. Karena kita nggak bisa berdoa siang malam kalau kita nggak bekerja. Tuhan bilang kalau orang yang nggak bekerja jangan dikasih makan. Ada ayatnya itu. Next slide. Nanti waktunya tadi saya udah bilang Pak 10 menit atau kalau 10 menit saya tinggal ngerem tuh. Sukses berkenan itu bukan kata saya. Nih, Rasul Paulus. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini. Artinya apa? Diam di dalam tubuh ini artinya apa? Tahu nggak ini artinya apa? Ketika masih hidup, kan Rasul Paulus mengatakan bahwa kita akan meninggalkan kemah tubuh ini. Jadi pada waktu kami berusaha, pada waktu kami masih di dalam tubuh ini, waktu masih hidup, maupun kami diam di luarnya, mati, supaya kami berkenan kepadanya. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Jadi dia seorang tokoh yang tadi saya sudah katakan, seorang yang sukses di mata Tuhan, dan kita juga akui sekarang bahwa dia adalah seorang murid Tuhan, seorang nabi, seorang rasul.
yang sukses menulis 50% lebih dari Alkitab itu, dia mengatakan bahwa pada waktu hidup, pada waktu nanti kita mati, kami ingin supaya kami berkenan kepada Tuhan. Makanya tadi saya bilang di awal, saya nggak peduli omongan orang. Yang penting saya peduli sama omongan Tuhan. Karena kalau kita peduli sama omongan Tuhan, biasanya itu akan baik. Orang pun akan ngomongin kita baik. Tapi orang kita diomongin baik, belum tentu kata Tuhan itu kita benar. Karena kalau orang Tuhan bilang baik, biasanya orang itu akan baik. Tingkah lakunya pasti akan menuruti firman Tuhan. Ini, sukses adalah berkenan. Kenapa? Next slide. Ayat selanjutnya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Maaf, saya bukan pendeta, saya bukan evangelis yang selalu berkhotbah tentang berkat, berkat, berkat. Waktu saya dipanggil Tuhan, saya tadi sudah katakan, saya penuh punya kenikmatan hidup. Mau keliling Eropa, mau keliling kemanapun saya bisa. Tapi setelah saya mengerti ini, suatu saat hidup kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi penting dari sekarang kita pun harus punya legacy. Apa yang kita akan wariskan, apa yang Tuhan akan melihat kita pada waktu saat kita mati di batu nisan itu. Tuhan akan berkata apa tentang diri kita. Itu yang terpenting. Saya ingin di batu nisan itu kalau saya meninggal. Ayat ini keluar tadi sebelum. Bukan saya bilang saya orang berkenan. Tapi Tuhan yang menulis. Saya nggak mau anak saya yang tulis. Papa seorang yang berkenan, itu sombong. Biar Tuhan yang menulis dalam buku kehidupan. Andi adalah seorang yang berkenan. Saya nggak peduli anak saya mau tulis apa di batu nisan. Tapi saya peduli Tuhan menulis saya. Ada nama saya di kitab kehidupan. Ketika saya dihadapkan pada waktu Tuhan datang, terus ada pengadilan Kristus, nama saya ada. Itu cukup buat saya. Next slide. Kenapa berkenan? Ini kan tadi bicara mati. Sekarang kita bicara waktu hidup dong. Tadi Rasul Paulus kan fair banget. Pada waktu kita masih hidup, pada waktu kita mati. Nah tadi soal matinya pada waktu, karena kita harus mempertanggungjawabkan diri pada waktu kita menghadap tahta Kristus. Oke? Nah, sekarang pada waktu hidup kenapa? Karena kita tahu ayatnya. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu ketika anaknya minta roti? Ketika anaknya minta ikan dikasih ular? Ada nggak bapak yang benar? Tadi saya sudah katakan, orang tua saya mengajarkan, orang tua itu nyeset kulit pun harus untuk anak. Ada makanan 1 mangkok. Anak kelima. Orang tua yang baik, anak makan dulu. Betul? Saya pernah cerita, saudara saya, nggak usah jauh-jauh, saudara jauh tapi itu bapaknya nggak benar tuh. Dia makan dulu baru anaknya masa bodoh. Wah itu sih bukan tipikal saya. Next. Minta telur dikasih kalajengking. Ada bapak gitu. Kalau boleh juga kalau anak 5 telur cuma 1 dibagi 5. Bapaknya makan nasi aja. Akan berusaha yang lebih baik, kasih yang baik. Next. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga. Saya tanya kepada orang tua di sini. Khususnya juga buat anak-anak muda juga di sini harus tahu gini. Ya kan? Ada nggak bapak itu mau kasih atau orang tua itu mau kasih anak yang jahat, yang jahat-jahat, yang jelek-jelek? Saya rasa enggak ya Bu Monika ya. Semua pasti memikirkan. Makanya kita mikirkan mau kerja, ada kekayaan untuk anak-anak. Kan seperti itu. Saya punya anak 2. Kebenaran anak saya baik-baik semua. Dari kecil saya tahu kesukaan mereka. Mereka nggak minta pun, saya siapin. Sampai sekarang, saya tahu kesukaan anak saya apa. Dia nggak minta pun, saya suka kasih surprise buat dia. Nggak usah minta aja saya kasih. Bapa di sorga tuh lebih dari Bapa di dunia. Dia tahu isi hati kita.
Saudara belum mengucapin doa pun dia sudah tahu kebutuhanmu. Kenapa saya bisa memberikan anak saya walaupun dia nggak minta? Karena anak saya itu banget sama saya. Berkenan banget sama saya. Saya menikmati hidup yang luar biasa. Berkenan banget. Nggak yang laki, nggak perempuan pelok saya. I love you, Dad. Apa gini, Pak. Itu suasana keluarga saya. Udah sorga banget. Berkenan anak saya. Jadi saya percaya, ini ditulis ini, itu gambaran hidup kita seperti ini. Kalau kita lihat aja, anak kita berkenan, kita kasih kok. Sebaliknya kalau anak kita nggak terlalu berkenan pun, kita kasih karena anak sendiri. Demikian juga Bapa di sorga, seringkali kita melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan, betul? Kita nggak sempurna, tapi dia Bapa lebih dari kita, dia tetap akan mengasihi, akan memberi kepada kita. Apalagi kalau berkenan. Itu maksudnya. Next slide. Nah, cuman masalahnya teman-teman semua. Tidak mudah untuk menjadi orang berkenan. Betul? Orang berkenan kepada Tuhan itu simpelnya, saya nggak mau buka ayat teologi semakin banyak. Adalah yang nurut aja sama Tuhan. Turut perintah Tuhan, makanya Pak berkenan. Banyak tuh ayat di Ulangan segala macam. Kamu akan diberkati begini janjimu asal kamu melakukan segala perintahmu. Itu salah satu wujud dari berkenan. Lihat aja hubungan sama anak. Seperti itu. Nah, kadang kita dalam suatu usaha, dalam suatu kita upaya, kan tadi kita setuju untuk di prosesnya kita konsentrasi di proses. Hasil terserah Tuhan. Tapi masalahnya ini sering terjadi. Supaya kita jangan sampai gagal seperti yang tadi Rasul Paulus katakan. Supaya pada waktu kita mati pun, pada waktu kita hidup pun, kita berkenan. Supaya jangan gagal. Itu seringkali, apalagi sekarang dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, banyak orang yang mundur pahit. Karena lingkungan. Saya salut angkat topi sama Bro Samuel. Bisa menolak kenikmatan dunia. Itu, saya rasa Tuhan juga akan mendengar dengan satu angkat topi yang luar biasa. Kalau Tuhan ada di sini, dia pasti akan bilang, kamu hebat, mempertahankan iman. Tidak mudah untuk seorang muda yang sekarang seperti itu. Seringkali saya pun dalam waktu dulu saya menghadapi suatu waktu berusaha, itu banyak sekali tantangan-tantangan yang membuat kita pusing. Apalagi sekarang saya lihat anak saya juga berjuang mati-matian segala macam. Nah, lalu bagaimana ketika kita menghadapi dalam satu proses? Kita udah berdoa ini kita nggak dapat. Kita berdoa ini kita nggak dapat. Ini kita susah terus. Lalu bagaimana? Nah, ini saya mau kasih salah satu berkenan itu banyak cara. Malam ini saya cuma mau kasih satu ini, berserah total. Karena ini sangat penting menurut saya. Kuncinya di sini kalau menurut saya. Next slide. Ini ayatnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Betul? Ayat ini hafal dong? Pertanyaannya, pernah nggak seperti saya ngalamin? Udah datang sama Tuhan. Tuhan, masalahku begitu banyak. Ayat ini saya klaim, dalam nama Yesus saya mohon Tuhan, saya udah letih lesu, capek banget hidup saya. Katanya Tuhan mau kasih kelegaan. Lega artinya lepas dong. Semua beban lepas dong. Betul kan? Itu namanya lega. Betul nggak sih? Halo, betul ya? Coba dengar suaranya dulu. Betul? Takutnya pada tidur nih. Kurang kenceng suara saya. Tapi kok nggak lega-lega? Saya alamin, nanti saya cerita di belakang. Saya makin tanya, pernah nggak mengalami dalam suatu kehidupan masalah yang mentok apapun, masalah hubungan bapak anak atau apapun, kerjaan dan lain-lain, udah deh. Kau udah berdoa, ayat ini tidak menjadi kenyataan. Pernah nggak? Berdoa ini nggak dapat. Ya, saya mau kasih satu. Kadang orang yang membuat orang ini banyak orang itu kecewa sama Tuhan, sehingga hidupnya tidak berkenan lagi kepada Tuhan dalam hidup ini. Apalagi nanti kalau dia murtad dan lain-lain. Untung tadi nggak jadi bicara kalimat yang aneh-aneh tadi ya. Itu. Orang lupa kelanjutan ayat ini. Next slide. Jangan hafal ayat itu, tapi lanjutannya dong. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku.
Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Kok gimana sih? Orang lagi berbeban berat, malah ditambahin suruh kuk. Tambah berat nggak sih? Ini kalau kita. Ini kuk nih, orang kampung masih tahu nih. Kalau orang kota nggak tahu. Ini kalau nanti sininya ada petani, kanan, kiri, kan ngebajak. Kalau sekarang pakai traktor. Saya masih ngeliat ini nih, dulu. Kecepatan di rem, kurang cepat, jalan. Betul kan? Ini kan berat. Kok Tuhan kejem banget sih? Marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Ditambahin ini. Tambah berat dong. Logika manusia begitu, betul? Tapi coba kita lihat apa arti kuk. Next slide. Kuk itu bicara kontrol Yesus. Ngontrol, Yesus yang kontrol. Nih, tadi saya sudah katakan, Andi, Kerbo Andi, kanan. Betul nggak? Kiri, stop. Betul? Tujuan kuk itu kan? Saya nggak salah kan? Kuk. Jadi, kalau hidup kita mau berkenan, apapun yang terjadi, udah deh, serahin aja kontrol sama Yesus. Jangan mau kontrol semua, kontrol freak. Ini ayatnya ada nih. Ya. Yang bagian terang, yang bagian tersembunyi, hal-hal yang tersembunyi yang nggak bisa mengerti oleh akal, itu bagian Tuhan. Tapi untuk hal yang terang benderang, itu bagian kita. Artinya apa? Kalau saudara-saudara menghadapi semua permasalahan yang tidak bisa dimengerti oleh kepintaranmu, mau pakai AI segala macam pun, mau pakai buku pintar segala macam pun, ilmu-ilmu apapun, saya jamin semua hidup manusia akan sampai satu titik di mana tidak ada solusinya, kecuali Tuhan yang siapkan itu. Itu ayat firman Tuhan yang katakan di Ulangan 29, ayat 29. Jadi kalau saudara-saudara menghadapi situasi seperti itu, Tuhan mau bilang, serahkan. Mari datang kepadaku, tapi pakai kuk Yesus. Seringkali kita ngomong, enggak dong Tuhan, saya mau kontrol, harusnya begini, gua udah belajar begini, ilmunya begini. No, itu memang berlaku. Tadi saya sudah katakan, kita sekolah yang tinggi, melakukan hal-hal yang harus semangat, karena kerja itu adalah ibadah. Tapi pertanyaan begitu udah mentok, ilmunya udah habis, tenaga udah habis, udah nggak bisa jalan lagi, apa yang kita mesti lakukan? Pakai kuknya Yesus. Jangan kontrol semua, kontrol freak. Bapak-bapak, saya punya pengalaman. Masih ada waktu nggak, Pak? 10 menit. Saya masih punya pengalaman. Anak laki saya dulu, sebelum saya bertobat, padahal saya aktif di gereja, saya tua-tua sidang loh di gereja. Aktif. Dalam suatu gereja besar, denominasi besar. Anak saya pun aktif, tapi suatu saat dia bisa bilang apa? Pak, saya mau keluar dari rumah ini, kalau nggak saya bunuh diri. Saya ini live, nggak apa-apa, karena saya dapat izin dari anak saya. Ceritakan, Pak. Karena saya kontrol freak. Saya tidak kasih napas sedikit pun anak saya. Di usaha, dimanapun segala macam. Padahal dia di marketing finance, saya sekolah di Monash University di Melbourne, itu top 50 in the world. 50 besar itu pada zaman itu, di seluruh dunia. Tapi dia memberikan advice kepada saya tentang bisnis, saya tolak. Saya hanya mendengar apa yang mau saya dengar, hanya untuk pembenaran diri saya. Kontrol freak, apapun saya kontrol. Jangan. Anak-anak muda juga, jangan kontrol hidupmu. Semuanya. Ada satu titik, semua. Yang tidak bisa kita kontrol, let it go, kasih sama Tuhan. Kedua, jangan ambil peran Tuhan, yaitu kontrol masa depan. Kenapa orang takut? Kenapa orang cemas? Kenapa orang khawatir? Khawatir hari esok? Karena mereka mau ngontrol masa depan. Aduh, gimana ya begini? Gimana ya begini? Uang saya nggak cukup. Saya begini. Gimana kalau saya sakit, saya nggak sembuh? Gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Gimana kalau ini? Hei, teman-teman semua. Tuhan bilang, jangan khawatir. Apakah kita bisa lolos dari masa khawatir? Enggak. Kita masih hidup pasti punya kekhawatiran. Tapi jangan hidup dalam ketakutan. Jangan terus kita dalam suatu ketakutan, kekhawatiran. Begitu perasaan itu datang, buang ke Tuhan. Karena apa? Ada ayatnya di sini. Ya, jadi gini, kenapa kita nggak kontrol masa depan? Itu Daud bilang, maut itu satu langkah. Satu langkah loh maut itu.
Lalu siapa kita yang mau mengontrol 2 langkah? Jangankan bulan depan, jangankan minggu depan, jangankan besok, mau kontrol masa depan. 2 langkah aja kita nggak bisa atur apa akan terjadi apa. Terus kita mau ambil haknya Tuhan. Itu bodoh sendiri, maaf saya katakan itu. Ini pengalaman hidup saya, nanti saya ceritakan kalau saya masih punya waktu. Kesaksian hidup saya ini mendasari, pada waktu saya jatuh di 2016, saya ceritakan nanti. Saya cari kenapa saya bisa begini Tuhan. Ternyata saya memang mau ngambil peran Tuhan. Nggak bisa. Tugas kita hanya do our best. Kerjakanlah semampu kita. Ya kan? Tapi yang menjadikan kaya, menjadikan berkat, menjadikan sembuh, itu semua adalah Tuhan. Dokter boleh mengobati, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Dokter pinter pun, maaf ya Bu, dokter, mau mengobati sejago apapun, tapi kalau Tuhan bilang, enggak, saya nggak mau sembuhin, saya yakin dia nggak akan sembuh. Mohon masa depan, itu di tangan Tuhan. Bodoh sendiri, maaf saya katakan, kalau kita mau mengontrol 2 langkah dalam hidup kita. Saya nggak bilang seminggu, 2 langkah, atau 1 langkah lebih 1 senti, atau 1 langkah lebih 1 mili. Karena firman Tuhan katakan, maut itu hanya berjarak 1 langkah. Lalu berserah total. Berserah total itu bagaimana? Saya ceritain. Kadang dalam kehidupan saya, nanti saya akan cerita di belakang. Kadang kita sudah, Tuhan, aku serahkan semua masalah kepadamu. Betul kan? Doa kita kan begitu. Tapi Tuhan, kalau boleh, begini ya Tuhan. Tuhan, saya serahkan kepadamu Tuhan. Tapi Tuhan, tolong Tuhan. Saya khawatir anak-anak saya Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Saya sudah berserah kepadamu tentang penyakitku. Tapi Tuhan, bagaimana kalau saya tidak sembuh Tuhan seperti itu? Apakah itu berserah total? Berserah total itu nggak pakai tapi. Nggak pakai mengapa. Tuhan, saya serahkan seluruh hidupku kepadamu. Titik. Itu namanya pakai kuk. Tapi saya juga jangan sampai misalnya, Tuhan, saya mau makan tadi kupat. Bukan kupat, namanya apa? Lontong khas Kudus. Boleh nggak ya Tuhan? Kalau saya jadi Tuhan, lu mau makan aja nanya. Gua repot tau nggak? Anggap nggak maksud saya. Tuhan kan memberikan hikmat. Sedikit-sedikit tanya Tuhan. Banyak kan tren sekarang gitu. Gua tanya Tuhan dulu. Mau melayani, saya tanya Tuhan dulu. Kalau pemimpinmu udah suruh bilang layani, ya layani. Pemimpin itu wakil Tuhan. Itu kadang-kadang saya, kalau ke anak-anak muda, saya kasih tahu begitu. Ntar tanya Tuhan dulu. Kalau mau cari pacar, tanya Tuhan boleh. Tapi mau makan lontong, tanya Tuhan. Kebangetan. Bisa marah Bu Monica gitu. Emang lu apain lu? Kan gitu Bu ya. Makan aja dalam nama Yesus enak. Tuh tadi. Tuh. Sayang tadi, enak banget. Itu berserah. Total. Next slide. Saya punya penyakit 2016. Ini dasar saya. Kalau yang ikutin IG saya mungkin akan komplit. 2016 bulan 5 di ulang tahun istri saya. Istri saya diduga kanker payudara. Ada 2 benjolan. 4,5 cm di sini. 1 bulat telur bersih. 1 lagi bulat telur ada akarnya. Sekolah dokter pasti tahu kan, walaupun dokter. Itu akarnya itu confirm di mana-mana orang yang USG aja, aduh Pak, maaf Pak, ini udah ada akarnya begini, biasanya 99% ganas. 2 dokter di Jakarta bilang gitu, saya bawa ke Singapura, ke Mount E sama ke NUH. Dokter Mount E, kena yang mata duitan. Operasi sekarang, katanya gitu. Yang di NUH bilang, jangan. Biopsi dulu. Nah saudara, saya doakan tiap malam, doa saya hanya pendek. Saya tempel tangan, Tuhan Yesus, setetes darahmu mampu menyembuhkan istri saya. Amin. Doa saya hanya begitu. Lalu diambil biopsinya. Terus itu nunggu seminggu. Itu hati begini. Bulan 8 kurang lebih, karena itu prosesnya saya kan bolak-balik, ragu-ragu, biopsi boleh enggak, apa gini, wah macam-macam. Bulan 8 dinyatakan clear. Bukan cancer. Itu bukan salah diagnosa. Karena sudah pasti, dipastikan itu, 90% biasanya gitu. Tapi itu mujizat Tuhan.
Dinyatakan bukan cancer. Saya bawa ke Belanda, karena di situ ada suatu rumah sakit yang udah ratusan tahun khusus tentang cancer. Diperiksa, dia canggih banget, 1 hari, keluar hasilnya, bukan cancer. Itu mujizat Tuhan. Oke, tapi sempat dari bulan 5 sampai bulan 8, hati saya begini. Bulan 8, pada waktu saat-saat menunggu seperti itu, saya kena penyakit ini. Aorta dissection type B. Jadi maksudnya, pembuluh darah aorta saya ini kan, pembuluh darah aorta kan ada 3 lapis, ini yang bagian dalam pecah. Karena pecah, darah nih kan ngalir. Pembuluh darah utama loh, bukan kapiler loh, pembuluh darah utama. Itu dari jantung ke bawah saya pecahnya. Dari jantung, dari 1 cm dari jantung sampai ke kaki itu pecah semua. Ke atas nggak ada. Karena mampet. Jadi timbulan namanya aneurisma. Membesar itu, kayak balon. Dan itu nggak boleh lebih dari 6 cm diameternya. Karena kalau lebih dari 6 cm, habis pecah. Darah manusia cuma 5 liter, dalam hitungan detik habis tuh. Dokter bilang di Singapura bilang, itu di meja operasi pun saya operasi, kamu pecah, saya nggak bisa tolong. Itu sama aja seperti kalau orang ibu-ibu melahirkan pendarahan. Itu udah nggak bisa ditolong. Blur begitu kan, seperti itu. Nah itu saya. Saya punya 5. 1 cm di jantung, itu udah 4,25 cm. Itu 2016. Jadi dokter bilang umurmu tinggal 25%. Dari 4,5 meter ke 6 cm kurang lebih 25 cm. Yang kedua, di sebelah ginjal kanan saya, lalu satu lagi di lambung, kedua di lutut. 5. Maaf ya, saya mau katakan, pup, BAB, saya nggak boleh keras. Saya selalu di WC itu ada lak-tulak. Kalau ngeden, nggak boleh. Bisa pecah saya. Ngangkat barang, apalagi. Dan masih ada sampai sekarang. Saya masih berdoa, Tuhan gantikan kalau Tuhan mau. Lemes, kadang-kadang saya bisa lemes, kayak kehabisan energi karena saya ditekan minum obat yang nggak boleh, pulsnya nggak boleh lebih dari 60, denyut. Orang normal tidak segitu. Next slide. Saya udah berdoa tapi tidak sembuh. Ini pengobatan sebenarnya begini, tinggal dimasukin dari sini, tak. Masalahnya di jantung saya, kan dari jantung keluarnya 1 cm. Itu kalau dimasukin begini, nggak cukup, bisa lepas. Minimal 2 cm, itu pun minimal, kalau bisa 3 cm lebih aman. So, gimana kata dokter? Dibuka, dibikin saluran baru dulu, 7 jam operasi. Itu pun dia bilang, you masuk 50-50 ya. Maksudnya apa dok? Death or life. Lu masuk bisa keluarnya hidup atau mati. Saya nggak bingung kan saya digituin. Wah. Dan bukan itu aja. Akhirnya saya putuskan saya tidak mau dioperasi. Dok, kalau nggak dioperasi gimana? 2 tahun lu tahannya 2 tahun saja. 2018 lu game. Saya bicara dong sama anak-anak. Gimana? Papa gimana? Saya maunya 2 tahun kita nikmatin hidup. Ayo. Gitu. Ya udah. Udah aja, saya nikmatin hidup. Enjoy. Begitu. Yang minum obat dan lain jaga. Makanan kesukaan yang paling nggak boleh dimakan durian, padahal saya paling suka. Dan lain-lain lah seperti itu. Oke. Tapi yang berat, itu bulan 8. Bulan 12, perusahaan saya ditipu orang. Saya kan nggak boleh kerja. Anak saya yang kerja. Saya bukan menyalahi anak saya. Karena itu masih di dalam kontrol saya waktu saat itu. Tiba-tiba, saya ditipu orang. Satu malam 25 miliar itu hilang. 2016. Saya nggak jatuh, perusahaan saya nggak, singkat cerita pada waktu masuk COVID, saya harus pilot perusahaan saya. Pilot perusahaan saya. Sebetulnya kalau saya mendengarkan anak saya, kalau saya tidak kontrol freak, saya dimakan 25 miliar pun saya nggak akan jatuh. Karena pada saat itu saya investasi besar-besaran dan over. Karena saya ingin kaya. Jatuh dalam pencobaan. Anak yang kayak sekolahin di universitas yang ngetop, marketing finance, dia udah ngebantu teman-temannya yang punya masalah ekonomi, dia udah bilang, "Pak, ini danger, very, very danger." Enggak, tahun lalu kita bisa lewat. Ini saya beli barang sebanyak-banyaknya, saya invest, saya pernah beli gudang cakung di sini. 10, ada 1000 meter persegi kalau saya nggak salah. Saya lupa, udah invest besar-besaran segala macam gitu.
Itu zaman SBY. Begitu pas pergantian ke Jokowi, turun kan. Di situ saya habis. Kalau saya nurut anak-anak saya, 25 miliar nggak bikin saya jatuh. Makanya tadi saya bilang, jangan kontrol freak bapak-bapak, ibu-ibu. Akhirnya, saya jatuh depresi. Depresi saya itu benar-benar depresi yang berat, Pak, Bu. Saya turun dari ranjang itu. Nggak berani. Takut. Takut. Bagaimana? Karena gimana pertentangan batin saya? Satu sisi saya udah nggak boleh kerja, nggak boleh stres. Tapi perusahaan perlu. Pada saat itu gimana? Ya, lalu anak saya bilang, "Pak, kasih saya." Gimana? Itu seperti itu. Nah, itulah tadi saya katakan. Jangan kontrol semua. Saya selalu bilang, "Pak," anak saya bilang, "berserah total dong, Pak." Ya, saya sudah berserah. Tadi saya katakan itu. Saya sudah berserah, tapi gimana masa depan ini? Kamu ditinggalin begini, perusahaan begini, begini, begini. Mana mampu dan lain-lain. Tuh, kontrol freak lagi. Tuh, jadi Tuhan lagi. Tapi akhirnya begitu anak saya bilang, "Pak, please, di mana firman Tuhan yang Papa selama ini bawa?" Karena saya juga suka bawa firman Tuhan di gereja pada saat itu, walaupun saya belum dipanggil Tuhan untuk jadi pendeta atau full timer. Berserah total, Pak. Pada saat anak saya ngomong begitu, puk, saya kena. Waduh, betul juga. Dan ketika saya mulai belajar berserah total, memakai kuknya Tuhan. Pada saat saya di ranjang dokter, teman-teman saya membawa saya ke dokter yang keempat. Saya diperiksa-periksa, dokter bilang, "Pak, ini udah hancur." Itu sering saya dengar. Ketika dokter itu ngomong begitu, saya mendengar suara Tuhan. "Andi, badan kamu sudah hancur begini. Kamu mau lakukan apa untuk aku?" Saya mulai merasakan hadirat Tuhan luar biasa. Saya masih diem di ranjang dokter. Udah kabel kemana-mana, monitor kemana-mana. Lalu dokter itu bilang, "You are lucky. Kamu beruntung. Karena pecahnya ke bawah semua." Itu juga kata-kata yang sudah sering saya dengar. Tapi saat itu suara itu kembali. Lalu saya jawab, "Tuhan, oke, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan." Ketika saya menyerahkan total hidup saya kepada Tuhan, itu saya rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, kekuatan Tuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu bermenit-menit saya rasakan suasana surga turun. Kekuatan itu. Dan begitu saya keluar dari ruang dokter, saya bilang sama istri saya akan sembuh. Karena saya sudah dijamah Tuhan. Betul, saudara. Saya satu tahun setengah depresi itu hilang obat saya. Dokter nyatakan, "Bapak sebenarnya udah sehat. Tapi karena udah meminum obat-obat itu, psikotropika itu harus dituruninnya pelan-pelan." Jadi 1,5 tahun lagi saya turunin, 3 tahun saya lepas obat. Dokter psikiater masih hidup tuh di Mitra Keluarga Kemayoran. Dokter Stefanus tuh. Yang saya mau katakan di sini, ketika saya sudah berserah total, hidup tuh langsung jadi lain. Saya masih ada penyakit. Perusahaan saya tinggalin ke anak-anak saya. Saudara tahu, di tempat sama saya perusahaan tekstil. Tekstil katanya udah habis sama Cina. Tapi Tuhan kembalikan melalui anak saya yang dulu saya anggap cupu. Tuhan bisa berkati di tempat yang sama. Saudara nangkap? Maksudnya apa? Dunia boleh pikir tekstil lagi hancur. Tapi begitu saya menyerahkan diri, apa yang mustahil di pikiran otak. Dari melalui anak saya yang dulu saya anggap enteng, dia bisa membuat yang lebih besar. Walaupun belum kejadian, 7 tahun saya harus menunggu. Pada waktu saya COVID, bayangin istri saya harus menjual makanan secara online. Dari seorang yang punya uang segitu, uang habis. Tuhan begitu proses hidup saya. Dari yang tadinya sombong itu dosa yang tidak pernah kita sadari, hati-hati. Gak ada orang, gue mau nyadar, gue mau nyombong, gak ada. Lucifer juga pasti, kalau tahu sombong itu, dia tahu sombong, pasti dia gak mau lakuin. Singkat cerita, saya dijamah Tuhan. Hidup saya sekarang sudah mulai berubah.
Anak-anak saya pun sudah mulai berubah, istri saya pun sudah mulai berubah. Kami bekerja mati-matian. Tuhan, saya ingin kalau boleh Tuhan berkati jasmani dan rohani. Tapi doa saya rubah. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Bukankah Yesus mengajarkan seperti itu? Saya ajarin ke anak-anak semua. Kamu kerja yang maksimal. Tapi ingat cerita Papa. Serahkan sama Tuhan. Hasil itu urusan Tuhan. Wah, itu hidup enak. Dapat sedikit, puji Tuhan. Karena apa? Yang penting hidup kita tadi Rasul Paulus. Di dunia ini berkenan dan di sorga juga berkenan. Ketika saya itu terakhir, saya dalam 3,5 tahun ini saya dioperasi ini dari ginjal ada yang tersumbat karena saya mungkin di sini menurut dokter karena ada tadi aneurisma saya menekan, saya dipasangin selang. Selang itu ada kadaluarsanya dari penis saya dimasukin selang, ya kan? Dan itu Selasa minggu lalu saya operasi ke-11 nih. Bayangin dalam hampir 4 tahun saya 11 kali operasi. Sesuatu banget. Tapi di operasi ke-9 di November 2025, air kencing saya nggak bisa turun dari kanan dan itu sakit sekali. Singkat cerita dok, coba di next slide. Ini November 25, harusnya ginjal kiri itu seperti itu. Ginjal kanan itu seperti ini, grade 3. Kanan itu yang hitam itu air kencing tidak turun, itu sakit banget. Dan itu sudah rusak, udah grade 3. Karena nggak bisa turun. Pak, operasi 1 kali lagi kalau nggak berhasil, Bapak udah ginjalnya rusak. Dan buat saya ginjal rusak 1 sebenarnya buat orang-orang normal ginjal 1 rusak nggak apa-apa. Masalahnya buat Bapak, kalau ginjal rusak dan rusaknya disertai dengan infeksi, itu harus diangkat Pak. Dan diangkat itu berarti saya harus dibius total. Sedangkan saya dibius total itu sangat berbahaya. Kenapa? Begitu sadar dari pembiusan total, itu tekanan darah akan naik kemungkinannya bisa sampai 200. Mengakibatkan bisa pecah itu balon. Dilema buat saya. Desember, orang lama lagi suasana Natal. Again, saya dioperasi, next slide. Ini hasilnya Desember. Operasi ke-9, grade 3, operasi ke-10 mengecil. Membaik 30%. Buat saya sudah mujizat. 30% itu dokter bilang, Pak bisa 7 tahun lagi. Buat saya puji Tuhan. Karena hidup saya sudah berserah. Buat saya, teman. Saya mau tutup, teman. Masih ada lagi ya? Udah. Buat saya, mujizat. Bukan mujizat Tuhan itu bukan harus hadir. Mujizat Tuhan itu tidak selalu masalah harus hilang. Buat saya. Tapi, penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Itu udah mujizat. Ini saya bagi buat teman-teman. Saya masih sakit begini. Anytime saya bisa mati. Semua orang bisa mati ya, tapi saya ada carrier. Ditambah lagi, tapi saya masih bersyukur. Saya masih diberi kesempatan hidup. Dokter bilang 2018 saya game, sekarang udah 2016, udah 10 tahun, udah bonus. Ditambah penyakit ini, boleh. Kenapa? Ini yang saya ingin bagikan. Makanya saya di sosial media. Legacy saya ini saya ingin bagikan kepada saudara-saudara semua. Bapak, hidup ini bukan hanya uang. Hidup ini bukan hanya harta. Hidup ini bukan hanya di dunia. Seberapapun hasil jerih payah kita, yang penting kita berkenan sama Tuhan. Mau kaya seperti Abraham boleh. Mau kaya si Paulus juga boleh. Seperti itu aja. Mudah-mudahan ini menjadi berkat buat teman-teman. Saya tutup, karena waktu sudah jam 9 ini saya mau nyanyi 1 lagu boleh? Saya 1 lagu nanti saya serahkan kepada biasanya ke siapa? Ya. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Tadi sudah digini-gini. Molor dikit tadi saya lihat tuh ada 7 menit kali mungkin. Karena belum tentu kan saya bisa datang lagi ke sini. Jadi saya sudah memenuhi panggilan saya untuk saya kemana-mana saya ceritakan kebaikan Tuhan ini. Saya yang sudah maaf ya. Buat saya omset 100 miliar 1 tahun itu, lebih dari itu saya nggak mau sebut angkanya berapa. Ya, di 2016 dolar itu masih 7 ribuan. Kurang lebih saudara bisa tahu. Tapi buat saya, dulu saya begitu anak saya bisa bilang mau keluar.
dari rumah. Dan anak laki saya itu tidak pernah mengatakan dulu, I love you dad. Peluk saya, nggak pernah. Tapi begitu, walaupun saya kehilangan harta, keluarga kami kehilangan harta. Tahu suatu saat anak saya bilang, "Pak, dia peluk. I love you, I'm proud of you." Harta saya nggak warisin, saya malah sorry. Gara-gara saya nggak dengar omongan kamu, lu menderita. Nggak apa-apa. Berjuang bareng yang penting. Yes. Saya bilang, kalau kamu perlu papa, panggil. Saya masih punya network, tapi saya udah kenalin semua. Dia bekerja. 7 tahun menunggu, sekarang udah mau kelihatan hasilnya. Yang penting, teman-teman, jangan sampai kita kehilangan sasaran kita. Seperti Nabi Daud, kalau bisa di batu nisan kita kalau kita semua diizinkan meninggal sama Tuhan. Nama Tuhan dicatat dalam kitab kehidupan, kita orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu legacy yang saya mau tinggalkan buat Tuhan. Saya nggak peduli anak saya mau tulis apa. Itu aja. Yuk kita nyanyi satu lagu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ini pengalaman hidup saya. Yang penting Tuhan ada. Karena dia Bapa yang baik. Itu. Kau, dengar nggak? Kau ada. Kalau kurang naik ya? Bisa kayaknya, enggak, cukup. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Betul? Betul? Puji Tuhan. Kekuatan di jiwa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau bersuka kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan yang penting. Namamu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa. Nyatakan ini sebagai keinginan kita, doa kita. Perkenanan Tuhan cukup buat kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebelum saya tutup dalam doa, mari kita kasih kesempatan malam ini untuk memeriksa diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita berjalan sudah berkenan kepada Tuhan, atau
kita masih berjalan dengan kekuatan kita sendiri, mengontrol semua kehidupan kita sendiri. Saya tidak tahu keadaan saudara-saudara semua, keadaan apapun sekarang. Tapi masih ada satu Bapa yang begitu murah kasih-Nya, begitu besar kasih-Nya. Asal kita mau datang mengakui apapun keberadaan kita dan mulai menyerahkan, berserah total kehidupan kita kepada Tuhan. Maka saya yakin berdasarkan firman Tuhan, Bapa di sorga yang lebih dari Bapa dunia, itu akan memperhatikan semua kebutuhan kita. Saya sudah alami. Kalau saya menengok ke belakang, 7 tahun dari masa COVID saya lewati, saya tidak tahu saya melewatinya bagaimana. Sampai sekarang mulai ada suatu pertumbuhan. Semua karena Tuhan beserta saya. Itu saya titipkan kepada teman-teman. Itu lebih berharga dari harta dunia. Tapi lebih lagi, kalau kita bisa seperti Daud, punya harta, tapi juga punya hidup yang berkenan. Itu lebih lagi. Itu luar biasa. Tapi apapun, mari kita nyatakan kepada Tuhan. Yang penting, Tuhan, saya mau bersamamu. Engkau ada, itu udah cukup mujizat. Karena kalau Tuhan beserta kita, siapa yang dapat lawan kita? Enggak ada. Ya. Bersamamu, Bapa, ku lewati anugerahmu besar.